Baik, shalom semua Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda sedang berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda dan saya berdoa supaya setiap kali pertemuan kita ada hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ada firman Tuhan yang membaharui pikiran dan hati kita, sehingga semakin hari kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Dan topik yang akan saya bagikan kepada kita pada sore hari ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, cara pandang kita tentang sukses, supaya kita tidak terjebak dengan sukses versi dunia atau sukses menurut definisi dunia, karena firman Tuhan itu mempunyai definisi tersendiri tentang sukses. Karena itu judul pada sore hari ini adalah 7 ukuran sukses menurut firman Tuhan. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu apa kata dunia tentang sukses. Menurut orang dunia, sukses itu adalah menyangkut harta dan juga takhta. Menurut orang dunia, sukses itu kalau punya sejumlah fasilitas yang dia inginkan atau yang menjadi standar untuk dimiliki orang pada umumnya, maka dia sudah sukses. Atau apabila dia memiliki posisi tertentu, jabatan tertentu yang membuat dia terhormat, maka dia adalah sukses. Itulah cara pandang sukses menurut dunia. Sehingga banyak sekali orang yang termasuk orang Kristen yang mungkin terjebak dalam definisi ini, sehingga mereka menjadikan sukses dengan definisi itu sebagai tujuan hidup. Sehingga apapun caranya, yang penting sampai ke situ, karena itu adalah tujuan hidup. Kalau nggak sampai ke situ, rasanya hidup ini nggak berarti, ya. Atau mereka akan merasa lebih berharga dan berarti kalau bisa mencapai titik sukses itu. Sebaliknya, kalau dia tidak mencapainya, maka mungkin dia merasa kurang berharga atau kurang berarti. Nah, ini saudaraku yang banyak kadang-kadang kita terjebak juga dalam definisi atau konsep sukses yang demikian. Nah, itu sebabnya saya ingin bagikan kepada kita ya 7 ukuran sukses menurut firman Tuhan, supaya karena apa? Karena definisi kita itu menentukan cara berpikir kita dan tindakan kita. Salah definisi, salah pikiran, salah tindakan. Salah definisi, salah pemahaman, maka akan berpengaruh kepada tindakan-tindakan kita, ya Bapak sekalian. Nah, kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang sukses, atau meresponi konsep sukses menurut dunia, ya. Nah, di dalam Matius pasal 19 ayat 26 ya dan seterusnya, di situ ada suatu kisah di mana Yesus berjumpa dengan seorang anak muda yang sangat kaya. Lalu anak muda ini yang kaya ini bertanya kepada Yesus, apa yang harus saya buat supaya saya diselamatkan, ya. Kemudian Yesus berkata, turutilah seluruh hukum Taurat, hormati orang tua, jangan mencuri, jangan berzina, kemudian jangan membunuh, dan jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain, dan seterusnya. Ya, kemudian anak muda itu berkata, saya sudah penuhi semuanya. Apalagi yang kurang yang harus saya buat supaya saya berkenan kepada Tuhan? Lalu Yesus katakan, pergilah dan jualah seluruh hartamu itu, kemudian ikutlah aku. Bagikan kepada orang miskin, kemudian datang dan ikutlah aku. Kemudian apa respon daripada anak muda ini? Dikatakan bahwa anak muda ini menjadi sangat sedih karena hartanya sangat banyak, ya. Anda perhatikan, ya. Jadi orang muda ini sudah, kalau menurut orang dunia udah sukses, ya. Hartanya sangat banyak, masih muda pula. Tetapi waktu ketemu Yesus, Yesus membawa dia kepada definisi sukses yang lain. Dan ternyata itu nggak masuk di pikirannya, sehingga dikatakan anak muda ini sangat sedih dan dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus, ya. Jadi sukses menurut Yesus itu berarti beda, bukan seperti anak muda ini yang kaya raya dan mungkin berpengaruh dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, ya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17, ya, firman Tuhan katakan bahwa semua yang ada di dalam dunia itu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi firman Tuhan katakan bahwa apa yang diingini dunia, yaitu takhta,
harta, kejayaan, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia ini. Maka siapa yang mengejar apa yang dari dunia ini, ya, dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, mereka akan tetap hidup selama-lamanya. Berarti ada konsep dan definisi yang berbeda antara dunia dan Tuhan, saudaraku, ya. Yang ketiga, ya, di dalam Matius pasal 7, ya, ayat 23 sampai 24, ya. Di situ dikatakan bahwa di akhir zaman banyak orang datang dan menghadap Tuhan dan mereka berkata, "Tuhan, saya selama hidup itu sudah bernubuat demi namamu, sudah mengusir setan demi namamu, dan sudah membuat banyak mujizat demi namamu." Ini berarti hamba Tuhan yang mungkin secara dunia ini standarnya ada sukses nih. Kalau kelihatan sepintas nih, wow, sukses, luar biasa. Bisa membuat mujizat, mengusir setan, dan membuat tanda-tanda ajaib, saudaraku. Tapi ketika mereka ngomong seperti itu, Yesus berkata, "Enyahlah engkau sekalian dari hadapanku, hai pembuat kejahatan." Wow, bagaimana itu bisa? Ya, dia melakukan apa yang kelihatannya benar dan baik. Kenapa ditolak oleh Tuhan? Dan Tuhan berkata, "Hai kalian semua pembuat kejahatan." Berarti konsep sukses di mata dunia dan mata Tuhan itu beda. Nah, itu sebabnya saya merasa tertantang dan terbeban untuk membagikan ini kepada kita, supaya kita mengerti apa definisi sukses menurut firman Tuhan. Kemudian yang keempat, masih tentang poin ini, respon firman Tuhan tentang konsep dunia. Pada waktu Nabi Samuel mau memilih raja yang baru, kemudian Tuhan memerintahkan Samuel pergi ke rumah Isai. Kemudian di situ terjadi audisi pemilihan raja baru, ya. Kemudian antrilah anak-anak daripada Isai pada waktu itu, ya, yang gagah-gagah, yang jago perang, yang bodinya mantap, saudaraku. Ya, dan Samuel hampir terkecoh dan dia berkata, mungkin yang ini. Tetapi Tuhan berkata kepada dia, "Jangan melihat yang kelihatan. Sebab manusia melihat yang kelihatan, Tuhan melihat hati." Ya, mungkin waktu itu ya standar suksesnya manusia adalah kalau jadi raja itu harus jago perang, bodinya tinggi, atletis dan lain sebagainya. Tapi ternyata di mata Tuhan itu beda. Tuhan melihat hati dan bukan apa yang terlihat dari luar. Jadi ada definisi yang berbeda sekali lagi antara dunia dan firman Tuhan. Nah, karena itu saya ingin bagikan ini supaya orang Kristen jangan terjebak dengan versi definisi sukses menurut dunia, karena salah definisi, salah pemahaman akan salah tindakan. Haleluya. Nah, apa itu 7 ukuran sukses menurut firman Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah, ya, sesuai dengan apa yang tadi saya katakan, bahwa anak muda itu yang berjumpa dengan Yesus. Yesus tantang dia untuk jual hartanya dan ikut Yesus, dan ternyata dia sangat bersedih. Jadi, nomor 1, ukuran sukses menurut firman Tuhan adalah memiliki keyakinan keselamatan. Ya, karena apa? Karena dalam Matius pasal 6 ayat 2, pasal 16 ayat 26, di situ dikatakan, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Apa gunanya kita kaya raya memiliki seluruh isi bumi ini, tetapi endingnya adalah kita binasa menuju ke neraka hukuman yang kekal. Karena hidup di dunia ini sementara, tetapi di dalam keabadian itu selama-lamanya. Jadi, apa gunanya kita memiliki seluruh isi dunia, kata firman Tuhan, tapi kehilangan yang terpenting, yaitu nyawa kita. Jadi, sukses ukuran yang pertama adalah memiliki keyakinan keselamatan, sudah percaya dan menerima Yesus dalam hati, yakin akan keselamatannya, ya, maka orang itu sudah memasuki area suksesnya menurut firman Tuhan. Ya, kemudian dari poin ini juga Bapak Ibu sekalian, bahwa ya, di situ dikatakan bahwa kehilangan nyawa itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita, ya. Jadi sukses itu juga artinya tidak mengorbankan hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, ya. Misalnya, hubungan dengan Tuhan itu tidak bisa ditukar dengan uang.
Jangan sampai cari uang akhirnya kehilangan hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan keluarga jangan sampai berantakan hanya karena mengejar sukses versi dunia. Dan juga jangan sampai kehilangan kesehatan ya hanya karena mengejar sukses dunia. Jadi sukses ukuran Tuhan itu adalah memiliki keyakinan keselamatan dan tidak kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidup kita yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak bisa ditukar dengan uang. Ya, itu versi Tuhan ya, ukuran sukses ya. Kemudian yang kedua ya, sukses itu adalah menjadi berkat. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi kaya, tetapi untuk menjadi berkat. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham ya dari Ur Kasdim untuk keluar menuju ke Kanaan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kamu akan kaya. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa oleh kamu, keturunan kamu akan menjadi berkat. Jadi sukses itu artinya menjadi berkat, bukan kaya versi dunia. Saudaraku, ini perlu kita ketahui ya. Nah, kemudian ayat yang ada di Kejadian 12 tentang Abraham ini diulangi di dalam Galatia pasal 3 ayat 8. Di situ dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, dan bunyi Injil itu adalah olehmu segala bangsa mendapat berkat. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi sukses itu adalah bukan menjadi kaya raya versi dunia, apapun caranya yang penting kaya, tetapi sukses di mata Tuhan itu adalah menjadi berkat. Oleh kita banyak orang mendapat berkat, oleh kita banyak bangsa mendapat berkat. Itulah sukses menurut firman Tuhan. Ya, saudaraku, haleluya. Nah, jadi perlu kita definisi ulang ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran, berintegritas sehingga berdampak. Contohnya itu adalah Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego ya. Mereka sukses menurut firman Tuhan. Karena apa? Daniel posisi yang sangat tinggi di istana, begitu juga dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya, dan perhatikan bagaimana mereka hidup benar, berintegritas, bahkan sekalipun diperhadapkan dengan gua singa atau perapian yang menyala-nyala, mereka menolak semuanya itu dan mereka diselamatkan oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak meluputkan kami dari perapian yang menyala-nyala, ketahuilah ya Tuhan Raja bahwa kami sekali-kali tidak akan menyembah dewa berhala daripada Tuhan Raja atau patung berhala yang Tuhan Raja bangun. Bayangkan, jadi sukses itu saudaraku ya, dan akhirnya mereka dilempar ke dalam api. Daniel juga dilempar ke gua singa dan Tuhan menyelamatkan, dan dampak mereka itu sangat besar. Karena bukan menghalalkan segala cara, karena bukan menjadikan posisi itu sebagai target dan tujuan akhir atau ukuran sukses, tapi mereka menjaga integritas mereka, hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang mengangkat mereka. Firman Tuhan katakan bahwa peninggian itu dari Tuhan. Tuhan yang mengangkat seseorang, Tuhan juga merendahkan seseorang. Lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian dia. Jadi jangan kita terjebak dengan sukses versi dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat, ya, sukses itu juga adalah artinya tidak sombong, tidak lupa diri, tidak lupa orang tua, tidak lupa keluarga, ya, tidak lupa orang yang pernah menolong kita, apalagi melupakan Tuhan. Saudaraku, ya, jadi ada orang yang sukses lupa diri ya, bukan cuma lupa Tuhan, lupa diri, lupa keluarga, lupa family, lupa orang-orang yang pernah menolong dia, lupa hamba-hamba Tuhan yang pernah menolong dia, saudaraku, dan lebih parah lupa Tuhan, saudaraku ya. Nah, tidak seperti itu sukses yang menurut Tuhan ya. Sukses di mata Tuhan itu tidak melupakan semuanya itu. Contohnya siapa? Esther. Esther itu kategori sukses. Ya, semasa hidupnya dia menjadi ratu, dan ratu di negeri orang. Luar biasa ya, saudaraku. Nah, apa yang dia perbuat dengan posisinya yang strategis sebagai ratu, saudaraku, ya, dia tidak lupa dengan pamannya yang membesarkan dia dari kecil dan menolong dia
sampai sukses. Waktu dia mendengar kabar dari pamannya, ya, bahwa orang Israel terancam, maka Ratu Ester itu mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan pamannya dan juga kaumnya. Luar biasa. Inilah sukses. Ada orang yang udah dapat posisi lupa janji, ya, udah duduk di kursi yang nyaman, lupa segala-galanya. Tidak demikian dengan Ester. Jadi kalau saudara ingin mengevaluasi konsep saudara tentang sukses, ya, jangan lupa orang tua, jangan lupa keluarga kita, jangan lupa hamba-hamba Tuhan yang pernah menolong kita, jangan lupa sahabat yang pernah terlibat dalam kesuksesan kita, ya, dan jangan lupa Tuhan, apalagi lupa diri, ya. Sangat berbahaya, ya. Jadi belajar dari Ester yang sudah posisi nyaman, tidak lupa diri, tidak lupa keluarga, tidak lupa sama paman yang sudah membesarkan dia dan membawa dia kepada titik sukses itu. Itulah sukses menurut firman Tuhan, ya. Kemudian yang kelima, ya, sukses itu adalah, ya, bukan bukan bagaimana sampai tujuan, sukses itu adalah bagaimana cara mendapatkannya, ya. Jadi Tuhan lebih peduli, lebih care kepada cara daripada tujuan, ya, tujuan akhir, ya, saudaraku, ya. Dan kemudian juga dari poin ini Tuhan lebih peduli kita dapat dari siapa, dari Tuhan atau dapat dengan cara-cara yang tidak benar, minta kepada setan, karena setan bisa kasih kekayaan tapi dengan tumbal, dengan balasan, saudaraku, ya. Nah, jadi sukses itu artinya bagaimana cara kita mendapatkan uang dan harta itu di mata Tuhan itu sangat penting. Ya, ada orang yang menghalalkan segala cara yang penting dapat, karena bagi dia itu tujuan akhir, bagi dia itu ukuran sukses. Aku sukses kalau punya duit banyak, jadi apapun aku buat, yang penting sampai situ supaya orang bilang aku sukses dan aku merasa sukses, ya, saudaraku. Tapi di mata Tuhan, cara itu jauh lebih penting daripada posisi, saudaraku. Siapa contohnya? Yusuf, ya, dia diproses, dibuang ke dalam sumur, menjadi budak di Mesir, di rumah Potifar, dilemparkan ke penjara, saudaraku. Dan lewat semua proses itu akhirnya dia menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di Mesir. Dia tidak mengejar-ngejar posisi itu, tetapi dia, ya, melewati semua proses Tuhan dengan benar. Tuhan yang mengangkat dia dan menaruh dia di posisi itu menurut cara dan waktu Tuhan. Nah, orang Kristen, anak-anak Tuhan perlu tahu ini. Proses itu bagi Tuhan segalanya, bukan sekedar hasil akhir. Jadi poin 5 ini adalah, ya, sukses itu adalah bagaimana cara kita mendapatkannya, ya. Kemudian yang keenam, bagaimana cara kita menghabiskan atau menggunakan apa yang kita miliki atau harta yang kita miliki, itulah ukuran sukses. Ada orang yang cara dapatinnya sudah benar, kerja keras, berdoa, ya, jaga prinsip, integritas, tapi waktu dia dapat harta dan kekayaan, dia menggunakannya untuk hal-hal yang tidak benar, ya. Dapat duit banyak, ternyata main judi, dapat duit banyak, ternyata selingkuh, dapat duit banyak, ternyata nggak ibadah, dapat duit banyak, ternyata ya, jauh dari Tuhan, ya. Jadi atau menggunakannya untuk hal-hal berfoya-foya, ya, semacam itu. Jadi ada orang yang cara dapatinya sudah benar, tapi cara menghabiskannya nggak benar. Itu juga bukan ukuran sukses. Jadi sukses itu artinya dapatnya dengan proses dan cara yang benar, menghabiskannya juga untuk hal-hal yang benar, mendukung pekerjaan misika, mendukung pekerjaan Tuhan, memberkati orang tua, membantu orang susah, ya, dan seterusnya, hal-hal yang berguna, saudaraku. Bukan sekedar memperkaya diri sendiri supaya tenar, dipuji, dan sebagainya, saudaraku, ya. Haleluya, ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang ketujuh, ya, Tuhan tadi di Samuel audisi cari raja, dia katakan bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang kelihatan, Tuhan melihat hati. Jadi motivasi dan niat kita dalam mengejar harta dan uang, ya, itu sangat penting di mata Tuhan, ya, saudaraku. Karena tadi saya katakan bahwa ada orang-orang yang datang mengaku bahwa saya sudah mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, dan membuat mujizat demi namamu. Dan Tuhan katakan, aku menolak kalian semua, pembuat kejahatan, enyahlah
dari hadapanku. Apa yang salah di situ? Ya, Tuhan melihat motivasi. Motivasi waktu kita melakukan pelayanan itu untuk apa? Untuk dipujikah, untuk terkenalkah, untuk pamerkah, dan lain sebagainya. Ya, jadi Tuhan menyelidiki hati dan batin. Tuhan melihat sampai kedalaman batin, bukan sekedar yang terlihat dari luar. Manusia kadang-kadang ingin terlihat dari luar, hebat, populer, kaya, ya. Tapi Tuhan melihat ke dalam hati. Jadi motivasi kita dalam melakukan sesuatu bagi Tuhan itu sangat penting, saudaraku, ya. Karena manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, ya, Allah tidak memanggil kita untuk menjadi kaya, tetapi untuk menjadi berkat. Ya, untuk jadi berkat bisa saja jadi kaya supaya jadi berkatnya benar. Kalau seseorang mengelolanya dengan baik dan benar, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, Tuhan bisa melipat gandakan kekayaannya karena dia tahu menggunakannya untuk menjadi berkat. Nah, seperti itu ya Bapak sekalian, ya. Kemudian apa yang kita miliki itu bukan tujuan hidup, ya, melainkan hanya sarana supaya kita menjadi berkat, Bapak sekalian, ya. Kemudian kita harus mengejar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, itu segalanya. Apa gunanya kita memiliki seisi dunia tapi kehilangan nyawa kita? Jadi hidup benar, memiliki jaminan keselamatan itu jauh lebih penting. Ya, dan saudaraku, dan yang paling terakhir, mari definisi ulang pemahaman konsep kita tentang sukses supaya kita tidak terjebak di dalam konsep atau definisi sukses dunia yang bisa membuat perilaku kita juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan karena segala niat motivasi kita ternyata tidak benar. Ya, jangan jadikan harta, kekayaan, posisi itu sebagai tujuan hidup. Jadikanlah semua itu sebagai sarana. Yusuf waktu jadi Perdana Menteri, dia menjadi jawaban bagi sebuah bangsa yang sedang terancam kelaparan yang panjang 7 tahun. Ya, jadi Yusuf dapat posisi Perdana Menteri supaya dia jadi jawaban, bukan untuk dia terkenal, kaya raya, populer, dan memperkaya diri. Kemudian, jadi ada dua hal yang Yusuf lakukan waktu di Mesir. Dia menjadi jawaban bagi bangsa Mesir, menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan. Kemudian dia juga menjadi jawaban sekaligus bagi keluarganya. Karena di daerah keluarganya tinggal, yaitu ayahnya dan saudara-saudara yang lain, terjadi juga kelaparan yang hebat. Kemudian ayah dan saudara-saudaranya menyusul dia ke Mesir, dan selamatlah mereka. Jadi Yusuf itu posisi dan jabatannya dipakai untuk menyelamatkan dua bangsa sekaligus. Bangsa Mesir di mana dia berada, dan juga keluarganya yang pada akhirnya menjadi satu bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Haleluya. Semoga topik pada sore hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Karena itu bagi Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mengundang Yesus dalam hati, belum memiliki keyakinan keselamatan sebagai ukuran sukses yang pertama, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian yang kedua, saya akan berdoa supaya Tuhan membukakan pemahaman kita supaya kita tidak terjebak dalam konsep sukses dunia. Baik, Bapak Ibu, mari ikuti doa saya. Yang belum pernah mengundang Yesus dalam hati, katakan bersama saya, Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku, selama ini saya jauh dari Engkau. Saya terjebak dalam dunia ini, dalam kesenangan dunia, konsep sukses dunia, sehingga saya semakin jauh dari Tuhan. Ampuni dosa-dosa saya, sucikanlah saya dengan kuasa darah-Mu, layakkanlah aku supaya aku berkenan kepadamu. Dan saya membuka pintu hati saya, mengundang Tuhan Yesus. Masuklah dalam hati saya, tinggallah dalam hidup saya, pimpinlah hidup saya, berkuasa dan berotoritas atas hidup saya. Jadilah Tuhan penguasa tunggal dalam hidup saya mulai hari ini, seterusnya sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk salib-Mu, kematian-Mu, dan kebangkitan-Mu yang menjadi jaminan keselamatanku, hidup kekalku, damai sejahtera, dan sukacita dan suksesku di dunia ini. Berkatilah aku Tuhan, pimpinlah aku mulai hari ini, jadilah padaku seperti yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa, haleluya, amin. Yang kedua, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang menonton ataupun yang akan menonton nanti, kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita menuju sukses
seperti yang didefinisikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang sedang menonton live ataupun yang akan menonton, berkatilah mereka, bawalah mereka untuk menuju pemahaman yang baru, bahwa Allah memanggil kami bukan untuk kaya raya dan menghalalkan segala cara, tapi Allah memanggil kami supaya kami menjadi berkat. Biarlah kami menjadikan semua fasilitas, harta, posisi yang kami miliki sebagai sarana untuk kami menjadi berkat, karena itulah tujuan Tuhan atas hidup kami. Dan aku berdoa supaya kami mengejar hidup yang berkualitas, hidup yang berkenan kepada Tuhan, supaya kami tidak ditolak Tuhan. Luruskan niat dan motivasi kami dalam mengejar sukses, dalam melayani, supaya kami berkenan kepada Engkau. Dijauhkanlah daripada kami segala yang jahat, niat dan motivasi yang salah untuk populer, terkenal, supaya dipuji-puji, tapi biarlah segala hormat, pujian, kekuatan, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia dan meluangkan waktu untuk menonton. Kiranya topik ini berguna bagi Bapak Ibu saudara sekalian. God bless you all. Haleluya. Amin.